Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita akan mendengarkan panggilan ibadah dari Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita akan mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama kita membawa pujian penghormatan kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang begitu mengasihi kami dan Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami boleh melihat di dalam satu minggu perjalanan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, jikalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur di dalam penyertaan-Mu, di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, pelayanan kami, dan di dalam segala hal yang Tuhan kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu, untuk beribadah, meninggikan dan menikmati hadirat-Mu. Tuhan, sebelum kami jauh akan beribadah pada pagi hari ini, kami menyadari di sepanjang satu minggu yang sudah berlalu begitu banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Baik dari tutur kata kami, pikiran kami, isi hati kami, segala hal yang kami rencanakan. Banyak hal yang melawan Engkau, banyak hal yang mendukakan hati-Mu. Kami sering tidak mendengarkan firman-Mu dan tidak taat akan firman-Mu. Tuhan ampuni kami, biarlah kasih-Mu yang boleh melayakkan kami untuk beribadah
menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracara dan berotoritaslah di sepanjang kami beribadah mulai dari awal pertengahan hingga kami akan mengakhirinya. Kami juga akan menerima perjamuan kudus kiranya Tuhan yang akan menyiapkan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup serta perjalanan kita mengiring Tuhan, berjuang di tengah segala badai yang tidak mudah, persoalan dan pergumulan yang silih berganti. Kita takut, kita bimbang dan ragu. Namun satu yang kita imani, ada Yesus, pribadi yang tidak pernah berubah, senantiasa memelihara hidup kita, bahkan biarpun musim berganti. Mari kita akan bersama pujikan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tidak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Tuhan selalu menolongku, akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Percaya
hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita akan terus menghadapi tantangan dan pergumulan, melawan diri sendiri, bahkan kuasa lain di luar dari diri kita. Bagaimana kita akan berjuang? Jawabannya hanya di dalam Yesus. Hanya oleh karena kuasanya bekerja dan kuasanya sempurna. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hendy Sutrisno. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Bersama kita akan pujikan Tuhan, ku percaya. Jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari bersama kita pujikan, Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
Tuhan, kiranya lagu yang baru kami nyanyikan itu sebuah komitmen kami dan juga mengingatkan kami Tuhan betapa pentingnya kami berdoa di hadapan-Mu. Ketika segala persoalan datang dalam kehidupan kami, maka satu-satunya bisa kami lakukan hanyalah datang kepada-Mu Tuhan dengan doa-doa kami. Karena kami tahu, waktu kami berdoa, Engkau berkenan untuk mendengar doa-doa kami, dan Tuhan pun berkenan untuk menjawab sesuai dengan waktu dan juga kehendak-Mu. Itu sebabnya biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tidak jenuh-jenuhnya untuk berdoa kepada Tuhan dalam situasi apapun juga, baik dalam suasana yang sukacita ataupun duka cita. Karena kami tahu doa itu merupakan kekuatan kami untuk bisa menapaki kehidupan kami dalam dunia ini. Tuhan, hari ini kami kembali akan belajar firman-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar dengan merenungkan. Engkau juga berkenan berbicara kepada kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Demikian juga Engkau berkenan juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya, agar apa disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu, oleh jemaat-Mu, dan lebih daripada itu juga bisa dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang bersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada-Nya. Tema kita pada hari ini yaitu kuasa atas kegelapan, saudara, di mana kita melanjutkan akar renungan kita melalui eksposisi dari Injil Lukas, saudara. Saya akan mengajak saudara membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat 26 sampai dengan 39 dan kita akan baca secara bergantian, saudara. Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39 kita baca bergantian. Saya bacakan ayat 26, kemudian saudara yang 27 dan seterusnya, sampai nanti ayat yang ke-39. Kita akan memulai membacanya dengan sebuah tema yang diberikan oleh LAI, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan.
Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, kemudian kita merenungkan dalam kehidupan kita, dan lebih daripada itu kita juga bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Saudara kasih Tuhan, tentu masih ingat dalam pikiran kita, dalam ingatan kita tentang suatu perayaan yang dirayakan 31 Oktober yang lalu, di mana ketika orang-orang Kristen, kita sebagai umat Tuhan merayakan reformasi, maka ada orang-orang yang merayakan suatu hari yang disebut dengan Hari Raya Halloween, di mana mereka itu kemudian merayakan acara untuk namanya setan, entah mereka itu mengagungkan atau ada juga mengatakan untuk berdoa bagi roh-roh yang telah dipanggil oleh Tuhan. Mereka berbuat seperti itu. Kemudian juga terjadi suatu peristiwa yang begitu mengerikan di Korea Selatan. Ada ratusan orang, 100 orang lebih anak-anak muda meninggal dunia karena mereka tergencet dengan kondisi pada waktu itu ketika mereka bersama-sama merayakan Halloween. Kemudian ada juga netizen mengatakan waktu membaca hal itu mereka mengatakan, wah sekarang ini setan sedang berpesta pora, di mana mereka telah mengambil anak-anak muda untuk mereka binasakan dalam peristiwa tersebut. Saudara kasih Tuhan, kita tidak bicara panjang lebar tentang hal ini, namun yang kita lihat, saudara, bahwa kuasa iblis itu senantiasa bisa menguasai kehidupan manusia, dan itu seringkali bisa membuat manusia itu hidupnya itu tidak lagi benar, dan mereka seringkali bisa kacau dalam hidupnya. Hari ini kita belajar bersama-sama, saudara, dari perikop yang baru kita baca tadi tentang bagaimana Yesus itu berkuasa atas kuasa kegelapan, saudara. Yang pertama kita lihat, saudara, saya akan bagi menjadi 3 bagian dalam perikop ini. Yang pertama, saudara, kita akan lihat itu mengenai kuasa roh jahat atas kehidupan manusia, saudara. Untuk itu, saya kembali mengajak saudara membuka dari Lukas pasal 8 tadi, kita akan baca ayat 27 sampai 29, saudara. Kita coba perhatikan baik-baik, saudara. Ketika ayat 27 ini kita baca yang saya kasih warna tebal, saudara ya, warna biru, di mana dikatakan bahwa iblis itu menguasai orang itu. Sudah lama ia tidak berpakaian, tidak mau tinggal di rumah, ia hanya tinggal di gua-gua kuburan. Kita lihat, saudara, satu hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, ketika kuasa kegelapan itu menguasai manusia, ketika setan itu menguasai manusia, maka hidup manusia itu tidak lagi normal, saudara. Dikatakan di sini bahwa mereka itu tidak berpakaian atau telanjang, kemudian mereka juga tidak tinggal lagi dalam rumah. Saudara kasih itu kita perhatikan. Kalau kita belajar ekonomi, maka kebutuhan utama manusia primer itu adalah sandang, papan, dan pangan. Nah, kalau kita lihat di sini, itu yang sekarang diporak-porandakan oleh iblis ketika dia menguasai seorang manusia. Dia tidak lagi berpakaian, tidak lagi membutuhkan sandang, tidak lagi membutuhkan papan, tidak lagi membutuhkan pakaian, tidak lagi membutuhkan rumah. Mereka berbuat seperti itu. Itu sangat mengerikan sekali, dan orang seperti ini bagaimana harapan mereka dalam kehidupan sebagai anak manusia, saudara. Kemudian dikatakan juga bahwa iblis sengaja membawa mereka, orang yang dikuasai ini, yaitu orang itu, dalam pekuburan. Pekuburan itu tempat yang begitu mengerikan, saudara. Siapa di sini yang berani ke kuburan? Itu tidak semua orang itu suka ke kuburan. Itu pun kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu kita baru datang ke sana. Dan kuburan itu seringkali identik dengan yang namanya kuasa kegelapan. Dan juga bagi orang Israel pada waktu itu, kuburan itu suatu tempat yang najis karena itu berkaitan dengan mayat. Kita mengetahui hukum Taurat, ketika orang itu bersentuhan dengan mayat, maka orang itu dikatakan najis. Nah, iblis sengaja membawa orang yang kerasukan setan ini ke kuburan supaya mereka ini menjadi orang yang menajis, yang begitu menakutkan bagi masyarakat pada waktu itu. Kita lihat begitu luar biasa kuasa iblis menguasai seorang manusia ketika mereka dikuasai oleh kekuatan iblis seperti itu. Mengerikan. Tidak berpakaian, tidak lagi mau tinggal di rumah, kemudian malah tinggalnya di kuburan yang merupakan tempat yang mengerikan pada waktu itu dan juga pada saat ini, saudara. Itu kita lihat yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana terjadi ketika orang dikuasai oleh kuasa iblis.
Yang kedua, kalau kita lihat, mereka itu mempunyai kekuatan yang super. Dikatakan mereka itu dirantai, bukan cuma diikat dengan tali, tapi mereka dirantai dan mereka bisa memutuskan rantai itu. Kenapa? Karena yang menguasai orang ini ternyata itu bukan cuma satu roh jahat, tapi jumlahnya begitu banyak, bahkan mungkin dikatakan ribuan berkuasa atas dia orang ini. Sehingga orang itu tidak punya ada kekuatan yang begitu super sehingga bisa mematahkan akar rantai tersebut. Dan kalau kita lihat zaman sekarang juga seperti itu, saudara. Kalau orang itu kerasukan setan, maka kekuatannya itu luar biasa. Dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang boleh dikatakan sesuatu yang begitu mengerikan juga. Saya pernah mendengar juga kisah ketika terjadi orang di saat Malang, sudah di sekolah teologi ya, di mana pada waktu itu ada orang mahasiswa dari Malaysia yang kerasukan setan. Padahal dikatakan orang ini bisa terbang, saudara, pada waktu itu. Nah, kalau bukan iblis yang berkuasa atas orang itu, siapa yang bisa menguasai, yang bisa membuat seperti itu? Ini kita lihat kuasa roh jahat begitu luar biasa ketika mempengaruhi hidup manusia. Yang ketiga, kalau kita lihat, saudara, dia juga seringkali kalau kita baca dalam Markus pasal 5 ayat 5, yang kalau kita baca di Lukas tidak dijelaskan, bahwa orang tersebut dikatakan seringkali orang itu juga iblis itu membawa ke kuburan sambil berteriak-teriak dan melukai badannya dengan batu. Jadi kalau kita lihat orang yang dikuasai setan itu dengan tanpa sadar dia bisa teriak sekeras-kerasnya dengan tanpa apa, mungkin dia marah atau gimana. Kalau kita lihat juga orang-orang gila di jalan juga seperti itu. Kemudian juga mereka juga seringkali bisa melukai diri mereka sendiri dengan batu. Ada satu hal yang begitu mengerikan yang menguasai hidup manusia ketika dikuasai oleh iblis, saudara. Dan kalau kita lihat, kalau roh jahat itu berkuasa dalam kehidupan manusia, seringkali manusia dibuat itu menderita dengan luka dan lain sebagainya, saudara. Coba kita perhatikan kisah ini, saudara. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ada sebuah kisah di mana pada waktu itu Elia itu sedang bertempur dengan 450 nabi Baal. Apa yang terjadi? Ketika nabi Baal tersebut itu mempersembahkan korban, juga tidak mendapatkan api sama sekali, mereka putus asa. Mereka merasa mengapa yang namanya iblis, dewa yang mereka sembah, itu tidak bisa memberikan api membakar korban persembahan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menoreh-noreh tubuh mereka melukai tubuh mereka dengan harapan dewa mereka bisa berbelas kasihan. Tapi faktanya nggak bisa seperti itu. Mereka tetap yang namanya korban itu juga nggak terbakar sama sekali, saudara. Kita lihat, saudara, kuasa iblis yang ketika ada dalam kehidupan manusia itu sangat-sangat mengerikan. Itu sebabnya jangan pernah kita tuh bermain-main dengan iblis, dengan kuasa kegelapan. Itu akan membuat kita celaka. Dan itu akan merusak kehidupan kita. Kita lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana seringkali saya menyaksikan sendiri banyak orang-orang yang menggunakan kuasa kegelapan untuk bisa memperkaya hidup mereka, supaya usaha mereka laris dan sebagainya. Dan seringkali kalau kita lihat, namanya iblis itu tidak tinggal diam. Dia akan meminta tumbal, akan meminta balasan. Caranya bagaimana? Mungkin kadang-kadang anaknya bisa lahir dalam keadaan cacat, atau yang lain sebagainya seperti itu. Nah, kita lihat, saudara, begitu banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk bisa memperkaya diri sendiri, di mana mereka kemudian bermain-main dengan iblis. Padahal iblis itu seringkali bisa membuat kita itu hidupnya begitu menderita karena kuasa yang menguasai kehidupan kita, saudara. Kita coba contoh yang lain lagi, saudara. Di Jawa itu ada sebuah tradisi, adanya namanya kuda lumping atau jaran kepang, saudara. Nah, kalau saya mendengar kisahnya, orang ini kalau sudah kerasukan setan, maka mereka itu bisa makan beling, makan pecahan kaca, seperti mereka makan kerupuk, seperti itu. Nah, apakah nggak merusak tubuh mereka? Tentu akan merusak, tapi tidak dilakukan. Tapi anehnya, waktu mereka makan itu, mereka nggak berdarah, mereka bisa makan dengan begitu nyaman seperti kita makan kerupuk, seperti itu. Kalau bukan iblis yang berkuasa, kalau bukan iblis yang mempengaruhi orang ini, nggak mungkin dia bisa berbuat seperti itu. Manusia normal nggak mungkin bisa makan beling, saudara. Tapi dia bisa makan seperti itu. Kita lihat begitu berkuasanya namanya iblis dalam kehidupan manusia. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada suatu tradisi juga di Kalimantan, yaitu di Singkawang, saudara. Kalau ada perayaan Cap Gomeh setelah Imlek, itu adanya namanya tatung. Apa yang mereka lakukan? Mereka seringkali menusuk-nusuk mulut mereka ketika mereka pesta, menari-nari, kemudian mereka sudah betul-betul dikuasai oleh kuasa roh jahat. Apa yang terjadi? Mereka bisa menusuk mulut mereka dengan pisau, dan mereka bisa menusuk dengan puluhan pisau, bahkan bisa masuk ke pipi mereka dari sebelah kiri, sebelah kanan, seperti itu. Dan mereka nggak luka. Nah, sedang kasih Tuhan, siapa yang bisa berbuat seperti ini?
tentu iblis yang ada di balik semuanya itu. Dan seringkali iblis itu bisa menyeret manusia hidup dalam penderitaan. Kalau kita baca juga banyak sekali sharing-sharing dari orang-orang, kalau kita misalnya baca solusi, saudara, kita dengar solusi, di mana ketika mereka bergaul dengan kuasa kegelapan, hasilnya itu enggak sesuatu menyenangkan. Mungkin pertama mereka bisa kaya, tapi ujung-ujungnya itu pada suatu kehancuran. Pertama mereka bisa menikmati kekayaan tersebut, tapi ujung-ujungnya keluarga mereka berantakan dan sebagainya. Iblis tidak akan tinggal diam. Ketika kita bergaul dengan iblis yang punya kuasa kegelapan luar biasa, maka manusia itu akan semakin menderita, saudara. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak manusia, jangan pernah kita itu bermain-main dengan kuasa kegelapan, juga dengan iblis. Karena dampaknya itu sangat mengerikan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kemudian kita mungkin bertanya, lalu siapa yang bisa mengalahkan iblis? Manusia tidak bisa mengalahkan, cuma satu kuasa, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Kita akan baca kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat. Kuasa Tuhan Yesus atas kehidupan roh jahat, saudara. Saya mengajak saudara untuk kembali membuka dari perikop yang baru kita baca tadi, saudara, yaitu dari ayat 27 sampai dengan ayat 31 kita membacanya. Kita lihat di sini, saudara, ayat 27 dikatakan seperti itu. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Saudara kasih Tuhan, kita di sini. Iblis itu takut dengan Tuhan. Tapi anehnya, dalam ayat pertama ini dikatakan bahwa orang yang dirasuki setan itu, iblis itu, yang jelas waktu orang itu datang bukan atas kekuatan orang itu sendiri, tapi kekuatan iblis yang menuntun orang itu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dikatakan orang itu kemudian menemui dia, yaitu orang yang dirasuki setan itu, saudara. Nah, pertanyaan kita sekarang, mengapa dia itu iblis yang begitu yang sebenarnya takut dengan Tuhan, dia itu datang menemui Tuhan Yesus? Apa tujuannya, saudara? Nah, sekarang kita lihat kemudian ayat 28 dikatakan seperti ini. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku membawakan kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ayat 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memberitakan roh jahat itu keluar dari orang itu. Jadi saudara, ketika orang itu datang kepada Tuhan Yesus dengan suatu, tidak tahu dengan tujuan apa, nanti kita akan lihat ayat berikutnya, saudara. Kemudian Yesus mengatakan, engkau harus keluar dari tubuh orang ini. Hai iblis, engkau harus keluar dari tubuh orang ini. Nah, ketika mereka diusir seperti itu, bagaimana respon mereka? Mereka berkata seperti ini. Lalu dia tersungkur, saudara. Waktu dia tersungkur itu membuktikan bahwa dia betul-betul mengenal siapa yang dia datangi waktu itu. Dia mengenal Yesus sebagai Allah. Dia mengatakan Yesus adalah anak Allah. Jadi iblis itu mengenal siapa Yesus sebetulnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika manusia itu tidak lagi mengaku Yesus sebagai anak Allah, itu kita lebih bodoh daripada iblis. Saudara. Iblis saya mengenal dan dia begitu takut di hadapan Tuhan Yesus, bahkan dikatakan dia tuh waktu datang di hadapan Tuhan Yesus itu nggak sembarangan. Dia tersungkur, saudara. Dia tersungkur seperti setengah tidur seperti itu, mohon belas kasihan pada Tuhan Yesus. Kemudian dia tanya, Tuhan, apa sih maksudmu datang ke tempat ini? Ngapain sih kamu datang ke tempat ini? Apa tujuanmu? Biarkan aku tinggal di sini, aku sudah nyaman tinggal dalam diri orang. Jangan ganggu aku. Biarkan aku hidup seperti ini. Aku mohon kepadamu, engkau jangan menyiksa aku. Kita coba perhatikan ayat kata yang terakhir. Engkau jangan menyiksa aku. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya ketika Yesus mengatakan, Tuhan, engkau jangan menyiksa aku seperti sekarang ini. Sudah dikasih Tuhan. Dia itu sudah merasa nyaman tinggal dalam diri orang itu. Kemudian waktu Yesus datang, dia itu ketakutan kalau Tuhan Yesus nanti akan mengusir dia, kemudian membuang ke neraka. Kita mengetahui ya ketika iblis jatuh dalam dosa, maka Allah sementara membiarkan mereka hidup di alam bebas ini. Dan mereka nanti pada waktunya mereka akan diambil oleh Allah, disatukan kemudian dimasukkan dalam neraka untuk menderita di sana. Jadi mereka tuh begitu ketakutan waktu Yesus datang kepada dia, mereka takut. Kalau nanti mereka kemudian diusir, kemudian dibawa oleh Yesus sebagai Tuhan, dimasukkan dalam neraka dan mereka begitu tersiksa. Itu sebabnya mereka mengatakan, Tuhan, jangan menyiksa aku. Aku sudah enak, jangan menyiksa aku. Jangan masukkan aku dalam neraka yang membuat aku semakin menderita. Kira-kira perkataan seperti itu. Kita lihat, saudara, di sini Yesus penuh kuasa sebagai Tuhan. Dia itu ada kekuatan pula untuk bisa membuang iblis dalam neraka. Dan itu diketahui oleh iblis. Itu sebabnya dia begitu ketakutan datang waktu dia datang kepada
Tuhan. Apa tujuannya? Jadi kita lihat, waktu dia melihat Yesus, kemudian dia datang pada Tuhan Yesus dengan tujuan, saudara, supaya dia itu tidak kemudian dibuang oleh Tuhan Yesus, tidak disiksa oleh Tuhan Yesus. Dia ingin dengan tujuan, waktu dia datang dengan tujuan, supaya nantinya mereka itu tidak sampai kemudian mengalami penderitaan. Itu iblis, saudara. Ternyata mereka juga takut namanya penderitaan. Tapi mereka seringkali membuat manusia itu menderita. Kemudian ayat 30 dikatakan seperti ini, saudara. Kemudian Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Nah, jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Saudara, Legion itu nama pasukan, sebutan dari pasukan tentara Romawi. Jumlahnya itu 6.000 orang pasukan, satu legion. Itu artinya karena jumlahnya begitu banyak, kemungkinan jadi iblis yang menguasai orang ini itu ada 6.000 iblis. Kita bisa bayangkan, makanya dia punya kekuatan yang luar biasa, rantai pun bisa dipatahkan. Satu iblis saja menguasai manusia itu sudah sangat menderita. Ini 6.000, saudara. Betapa menderitanya orang tersebut. Kemudian ayat 31 dikatakan seperti, lalu setan-setan memohon kepada Yesus supaya jangan memberitakan mereka masuk ke dalam jurang maut. Kita lihat, saudara. Mereka minta supaya enggak disiksa, supaya nanti mereka tidak masuk ke dalam jurang maut, yaitu neraka yang bisa menyiksa mereka untuk selama-lamanya. Mereka masih ingin menikmati untuk mulai menjatuhkan manusia. Mereka masih ingin menikmati alam bebas seperti sekarang ini. Nah, sekarang kita percaya juga bahwa sekarang pun iblis tidak tinggal diam seperti singa mengaum-ngaum yang senantiasa ingin menjatuhkan kita, orang-orang percaya. Itu sebabnya kita harus berhati-hati supaya kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita kemudian tergoda, jatuh dalam kehidupan yang tidak benar. Kemudian kita dikuasai oleh iblis, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian apa selanjutnya? Apa yang mereka minta? Kita baca selanjutnya dikatakan seperti ini. Ada di sana sejumlah besar babi yang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dan dari tepi jurang ke dalam danau itu lalu mati lemas. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ketika mereka enggak mau dimasukkan dalam jurang maut, mereka enggak mau tersiksa. Kemudian mereka minta kepada Yesus, mohon beri aku kesempatan untuk masuk, untuk dipindahkan ke tempat lain dari orang ini. Kemudian Yesus menyetujui, maka orang itu masuk ke dalam babi-babi ini. Kita lihat, saudara, pada waktu itu orang kerasukan setan ini begitu najis di hadapan orang-orang pada waktu itu. Yang pertama, dia itu sudah kerasukan setan. Yang kedua, dia itu tinggal di kuburan. Yang ketiga, dia itu tinggal di sebuah dekat peternakan babi. Kita mengetahui orang Israel itu najis dengan namanya binatang babi. Sama seperti orang muslim, mereka itu najis, mereka tidak mau makan namanya binatang babi, saudara. Nah, kemudian kita bertanya, loh, kalau gitu kenapa ada peternakan babi? Rupanya orang-orang pemilik peternakan babi ini mereka berternak untuk dijual pada orang-orang Romawi, seperti itu. Dan mereka waktu iblis menempatkan dia di tengah-tengah babi tersebut dengan tujuan supaya orang ini semakin najis, semakin dijauhi oleh masyarakat pada waktu itu. Najis karena sudah kerasukan setan, najis karena dia tinggal di kuburan, sekarang najis lagi karena dia itu tinggal di peternakan babi-babi yang merupakan orang Israel itu najis di hadapan dia. Itu kita melihat begitu mengerikan, begitu kuasa iblis begitu membuat manusia itu begitu menderita. Tapi kalau kita lihat ada kuasa lebih besar daripada iblis, yaitu Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan, bisa mengusir iblis dari kehidupan manusia yang mencengkeramnya, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini betapa luar biasanya Tuhan kita. Itu sebabnya waktu kita mendapatkan kuasa-kuasa yang tidak benar, kita seringkali mungkin bingung kita kemana. Datang kepada Tuhan kita, saudara. Dia adalah Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong kita. Dia adalah Tuhan yang senantiasa siap untuk bisa mengusir kita dari kuasa kegelapan tersebut. Waktu saya kuliah mengenai psikologi, saudara, waktu itu yang mengajar itu Pak Paul Gunadi, dia menceritakan seperti ini. Bagaimana membedakan orang yang kerasukan setan, kemudian orang stres? Bagaimana menyembuhkan? Kadang-kadang orang stres dengan orang kerasukan setan sama-sama seperti orang gila, tapi mereka itu beda, saudara. Nah, bedanya gimana? Itu waktu kita menyembuhkan dia. Waktu orang itu kerasukan setan, begitu kita menyebut nama Tuhan Yesus, maka orang itu teriak-teriak ketakutan. Tapi kalau orang stres, waktu kita menyebut nama Tuhan, dia tuh diam aja, dia tenang,
nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau orang itu kerasukan setan, waktu kita menyebut dalam nama Tuhan Yesus, maka orang itu akan teriak-teriak begitu ketakutan dengan namanya Tuhan Yesus. Di sini kita melihat, saudara, iblis begitu takut dengan namanya kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh mengenal Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Dia bisa mengalahkan maut dan dia bisa mengusir kehidupan kita dari kuasa kegelapan tersebut. Yang ketiga, kita lihat, saudara, perubahan apa yang terjadi setelah kita mengalami kuasa Tuhan, saudara. Kita lihat di sini. Kita baca ayat 35 sampai 39 yang berbunyi demikian, saudara. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Kita akan perhatikan yang pertama, itu orang-orang di sekeliling orang-orang kerasukan setan tersebut. Ketika mereka melihat orang kerasukan setan ini sembuh, bisa disembuhkan Tuhan Yesus, lalu mereka itu pelapor pada orang yang lainnya. Dan dikatakan ketika mereka kembali, mereka itu ketakutan, saudara. Dikatakan ayat 35, dua kali katakan ya, ayat 35 dikatakan mereka tuh ketakutan. Kemudian 37 juga dikatakan juga mereka tuh sangat ketakutan sekali, saudara. Pertanyaan kita, mengapa mereka ketakutan? Apa yang mereka takutkan, saudara? Sebetulnya mereka tuh tentunya senang dong ada masyarakat yang sembuh dari sakitnya. Tapi mereka ketakutan sekali. Apa membuat mereka ketakutan? Menurut beberapa penafsir ada dua hal. Yang pertama, mereka ketakutan karena mereka menganggap Yesus bukan Tuhan tapi sebagai iblis. Jadi dia itu sebagai iblis, sebagai orang. Kalau mereka berpikir, bagaimana iblis bisa patuh pada perintah kalau bukan kepada rajanya. Jadi mereka mengatakan Yesus adalah rajanya iblis, maka iblis itu memerintahkan dia, bisa taat pada perintahnya. Kalau kita baca Lukas pasal 11 ayat 15, di mana orang Farisi mengatakan waktu Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir orang dari kuasa setan, mereka mengatakan dengan kuasa apa engkau bisa mengusir setan? Dengan kuasa Beelzebul, yaitu rajanya iblis seperti itu, mereka berkata seperti itu. Jadi mengapa mereka ketakutan? Yang pertama, mungkin mereka menganggap Yesus sebagai rajanya iblis, maka mereka takut kalau Yesus ada tengah-tengah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mereka juga ketakutan kalau mereka itu nanti akan semakin rugi. Kenapa? Kalau kita lihat, yang mati itu ada berapa binatang, ada berapa babi? 2000 babi, saudara. 2000 babi kurang lebih dirasuki setan, semua nyemplung ke jurang, ke danau, mati semua. Kalau kita perhatikan, kalau satu babi misalnya 1 juta, berapa ya harga babi sekarang? Kalau misalnya 1 juta, 2000 babi itu berapa harganya? Jadi waktu mereka melihat namanya Yesus itu ada di tengah-tengah mereka, mereka ketakutan seperti ngapa sih orang ini? Bukannya mereka bersuka cita ketika manusia itu bisa dibebaskan dari kuasa setan, mereka bukannya bersuka cita, maka malah mereka marah kepada Tuhan. Kita lihat di sini, saudara, perbedaan manusia dengan Tuhan seperti itu. Ketika Tuhan itu melihat manusia itu menderita, dia itu berbelas kasihan dan menolongnya. Tapi manusia enggak. Waktu manusia melihat orang menderita, kalau itu tidak berkaitan dengan keuntungan dia, maka orang itu akan bersuka cita. Tapi kalau orang itu bisa sembuh karena tapi merugikan dia, maka manusia itu seringkali enggak bersuka cita lagi. Beda dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia begitu peduli pada manusia. Dan kalau kita penafsir mengatakan, sebelum kisah ini terjadi, saudara, kalau kita baca perikop sebelumnya, yaitu Yesus berlayar menuju ke seberang, naik perahu, kemudian terjadi badai pada waktu itu. Ada yang mengatakan pada waktu itu memang tujuan Yesus datang untuk mencari orang di Gerasa ini, untuk menyembuhkan dia. Dan ternyata kemungkinan pada waktu itu iblis gak tinggal diam. Jadi ketika mereka berlayar di danau yang semula tenang, tiba-tiba terjadi badai yang begitu luar biasa. Itu ada atas pekerjaan iblis yang ingin menggagalkan pekerjaan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini. Tapi mereka gagal untuk menggagalkan rencana Tuhan, itu gagal. Dan waktu mereka bisa menyembuhkan Yesus, menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini, mereka juga tidak terima dengan keadaan seperti itu. Kita lihat kuasa iblis begitu luar biasa. Dengan berbagai macam cara, dia akan menggagalkan rencana manusia. Demikian juga waktu kita PI, saudara, waktu kita menginjili orang lain. Itu bukan suatu hal yang mudah, karena seringkali iblis bekerja dalam kehidupan manusia, bagaimana caranya. Kalau kita mendengar, saudara, kisah-kisah para misioneri, waktu mereka menyampaikan berita-berita keselamatan di daerah tertentu, itu mengerikan sekali. Ada salah seorang teman saya, adalah seorang mahasiswa, pada waktu itu saya masih mahasiswa saat, dia itu orangnya sedang misi.
Kemudian suatu ketika dia tuh pergi misi ke sebuah daerah di Kalimantan sana, apa yang terjadi? Ketika dia sampai tempat itu, banyak sekali godaan yang dihadapi. Bahkan tiba-tiba bisa ada ular di kamarnya. Kita lihat saudara, itu pekerjaan iblis yang tidak rela kalau manusia diselamatkan. Kita lihat di sini, jadi manusia iblis itu senantiasa tidak tinggal diam. Waktu kita itu mendapat sentuhan dari Tuhan Yesus, kita harus berhati-hati dan kita jangan pernah bergaul dengan iblis, saudara. Ada sebuah kisah cukup menarik di sini. Ini seorang ibu bernama Maria Marzuki. Dia seorang wanita karier. Ketika dia itu ingin kaya, dia itu pengusaha boneka. Ketika dia ingin kaya, maka dia itu pergi ke dukun untuk mendapatkan kekayaan. Dan ternyata betul-betul bisa mendapatkan kekayaan luar biasa. Usahanya begitu ramai sehingga dia itu sukses luar biasa sebagai wanita karier menjual akan boneka. Tapi dia mengatakan dalam perjalanan hidupnya, keluarganya berantakan. Dia seringkali bertengkar dengan suaminya, kemudian waktu dia akan membuka usaha lagi, membuka spray dan sebagainya, kemudian juga mengalami kebangkrutan karena dia salah perhitungan. Akhirnya dia sadar, waktu dia dalam kondisi yang begitu mengerikan, dia begitu-betul stres luar biasa, dia boleh mengenal Tuhan, sehingga dia boleh diselamatkan. Dia mengatakan, jangan pernah kita itu bergaul dengan iblis, karena iblis itu tidak akan tinggal diam. Dia akan menuntut kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara, apa yang harus kita lakukan agar roh jahat itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, kita ini sebagai manusia, memang kita dulu mungkin nggak pernah sampai kerasukan setan. Tapi waktu kita hidup dalam dosa, kita juga sama dikuasai oleh iblis, oleh roh jahat itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu ada kekuatan untuk agar iblis tidak mudah jahat masuk dalam kehidupan kita, saudara. Kita belajar pada Maria Magdalena, saudara. Maria Magdalena itu seringkali kalau kita hidupnya itu senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan, saudara. Di mana dia itu kemana-mana dia itu pergi dengan Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan Yesus. Bahkan waktu Yesus mati pun dia bersama-sama dengan Tuhan untuk menyaksikan bagaimana kematian. Bahkan waktu Yesus bangkit pun dia juga ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di sini, mengapa Maria berbuat seperti itu? Karena dia tahu dulu dia itu ada orang yang dirasuk setan juga. Orang seperti itu ketika disembuhkan itu mendapat kekuatan yang luar biasa. Dan dia tidak ingin kalau hidupnya kemudian dirasuk setan lagi. Itu sebabnya dia kemudian mendekatkan diri pada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kalau kita baca dalam Injil Lukas 11 katakan seperti ini. Ya, apabila roh jahat itu dari manusia, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena itu ia tidak karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu makin buruk daripada keadaannya semula. Kita lihat, saudara, berhati-hatilah dengan namanya iblis tersebut, saudara. Maria Magdalena tahu hal itu. Itu sebabnya dia senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan supaya iblis itu tidak masuk lagi dalam tubuhnya. Karena kalau masuk lagi itu lebih parah lagi, dikatakan dia akan mengajak 7 iblis lagi masuk bersama-sama, dan mereka lebih jahat daripada sebelumnya. Bisa dibayangkan, satu aja kita sudah setengah mati, apalagi waktu ditambah lagi dengan 7 kali lipatnya. Begitu mengerikan akan kehidupan kita kalau dikuasai oleh iblis. Itu sebabnya kita harus senantiasa berhati-hati, saudara. Jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Kita ingat kita anak-anak Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita senantiasa datang kepada Tuhan. Jangan karena kita ingin kaya, kemudian kita bermain-main dengan kuasa iblis. Jangan karena kita ingin sukses, kita bermain-main dengan kuasa iblis. Jangan, karena nantinya kita semakin akan mendapat kesulitan dari apa yang kita lakukan. Karena iblis tidak akan tinggal diam, saudara. Dia akan melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat kehidupan orang yang dirasuk setan tersebut. Ketika dia betul-betul disembuhkan, apa terjadi? Dia ada suatu keinginan seperti Maria Magdalena, ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Ingin ikut Tuhan Yesus, tapi Yesus mengatakan jangan. Sekarang waktunya kamu datang ke kampungmu, ke rumahmu, dan juga kampungmu untuk memberitakan apa yang telah kamu alami. Dan dikatakan orang itu telah melakukan, dan ternyata orang itu juga melakukan apa yang diberitakan oleh Tuhan kepada mereka, saudara. Ya, kita lihat di sini, saudara, ayat 37. Dikatakan waktu itu,
Lalu dikatakannya, saya buka ayat 35 sebelumnya. Nah, kita lihat suatu perubahan terjadi pada orang yang telah diusir dari kuasa kegelapan. Yang pertama dikatakan orang itu berpakaian dan sudah duduk dan waras dan duduk di kaki Yesus. Dia bisa tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Kemudian ayat 37 dikatakan seperti ini. 38, orang itu telah ditinggalkan setan-setan itu, mereka meminta supaya dia diperkenan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Kita lihat, saudara, itu satu hal yang kita lakukan juga. Suatu kesadaran dalam diri orang yang telah diusir kehidupan dari setannya. Waktu dia sadar dia sudah mendapat anugerah begitu luar biasa. Ada kerinduan untuk senantiasa dekat pada Tuhan. Ketika Allah mengatakan, kamu gak usah ikut saya, kamu sekarang pergi aja. Beritakan apa yang pernah kamu alami kepada rumahmu dan juga orang-orang di kampungmu. Dan dia melakukannya sebagai bentuk ketaatan dia, sebagai wujud dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan dia dari kuasa kegelapan tersebut. Seharusnya kita pun berbuat seperti itu, saudara. Siapa kita? Kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan juga kita boleh dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Maka sekarang yang menjadi tugas kita, yaitu bagaimana kita membalas kasih Tuhan. Melayani dia, memberitakan Injil bagi orang lain. Supaya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kita menceritakan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang patut kita ceritakan. Seringkali kita mikir bagaimana sih menginjili orang lain, caranya bagaimana. Waktu kita menginjili orang lain, enggak selalu kita cerita mengenai meminta mereka percaya Tuhan, jangan itu dulu. Kita ceritakan pengalaman kita bersama Tuhan seperti apa. Sama seperti orang ini. Mungkin dia menceritakan bagaimana dia itu orang dirasuk setan, kemudian mendapat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kita bisa menceritakan hal itu juga. Aku ini dulu orang berdosa, tapi aku sekarang boleh diselamatkan karena darah Kristus. Kita tidak menginjili mereka, kita tidak minta mereka percaya, tapi kita men-sharingkan pengalaman kita. Itu setidaknya, saudara, berita keselamatan sudah kita sampaikan kepada orang lain. Dan sebagai wujud kita untuk taat pada perintah Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Kembali kami boleh belajar firman-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini. Engkau begitu berkuasa atas kehidupan kami dan juga atas kuasa iblis. Itu sebabnya biarlah kami sebagai orang-orang percaya yang telah mendapat keselamatan dari Tuhan, kami tidak lagi bermain-main dengan kuasa kegelapan, tapi kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu, Tuhan. Kalaupun kami menghadapi kesulitan, kami senantiasa datang kepada Tuhan, minta pertolongan-Mu, bukan minta pada pertolongan kuasa yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis, dewasa dan juga sidi, silakan untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Bagi yang belum, jangan menerimanya. Bagi yang masih baptis anak, tidak diperkenan untuk bisa menerimanya, saudara. Kembali saya ingatkan, saudara, apa sih tujuan kita mengadakan perjamuan kudus di gereja kita 2 bulan sekali? Kita taat pada perintah Tuhan, di mana Tuhan mengatakan supaya kita melakukan ini untuk mengingat kasih Tuhan kepada kita. Dia mati bagi kita sebagai orang berdosa dan sudah menyelamatkan kita. Kemudian kita juga diingatkan bahwa dulu kita itu siapa? Kita itu adalah musuh Allah. Tapi karena darah Kristus kita kemudian sekarang dipersatukan lagi oleh Allah dan sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya, saudara, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Siapa kita di hadapan Allah? Kita sebetulnya enggak layak. Tapi Allah telah melayakkan kita waktu kita mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu kita ditebus oleh darah Kristus. Nah, sebelum kita akan memasuki perjamuan kudus, saya mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu dari KPK 196 sebagai persiapan kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan pada pagi hari ini. Dan
Mari kita berdoa, saudara. Saya mengajak saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan pada saat ini, sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan. Mari kita memeriksa kehidupan kita masing-masing. Masih adakah dosa-dosa yang kita simpan? Atau kita masih bergaul dengan kuasa kegelapan, dengan menyimpan benda-benda tertentu sebagai wujud ingin mendapat kekayaan, ingin mendapat perlindungan, mungkin dapat kekuatan. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni akan segala dosa-dosa kita, dan kita berjanji kepada Tuhan untuk bisa melepaskan benda-benda itu, supaya kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang dibasuh oleh darah Kristus. Saudara, kalau kita masih setengah-setengah dalam mengikut Tuhan, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Itu sebabnya biarlah kita ada satu komitmen di hadapan Tuhan untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan kalau selama ini kita masih bergaul dengan kuasa kegelapan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita, juga melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang mungkin selama ini merintangi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita juga berjanji kepada Tuhan untuk bisa memberikan terbaik kepada Tuhan supaya wujud rasa syukur kita dan juga kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing, saudara, dengan tenang tanpa suara. Kita utarakan semuanya kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan pada hari ini untuk menerima roti dan anggur perjamuan dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mohon kepadamu Tuhan, Kau berkenan juga menguduskan kami. Ampuni Tuhan kami, karena kami sadari meskipun kami seringkali sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, namun hidup kami juga seringkali masih bergaul dengan kuasa kegelapan. Kami masih percaya dengan tahyul, kami masih seringkali menggunakan benda-benda tertentu untuk bisa membuat kami lebih kaya, lebih kuat, dan lain sebagainya. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, Tuhan, kuduskan kami supaya kami boleh menjadi seorang anak Tuhan yang betul-betul murni di hadapan-Mu, Tuhan, sehingga Engkau bisa menerima kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, Tuhan, kuduskan kami supaya kami layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan suatu makan malam bersama, di mana pada hari itu mereka bersama-sama memperingati atau merayakan hari Paskah. Mereka bersuka cita sebagai bangsa Israel ketika mereka boleh mengingat kasih Tuhan kepada mereka boleh dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dan juga mereka bersyukur kepada Tuhan kalau pada waktu Tulah ke-10, anak sulung mereka itu tidak ikut dibinasakan, karena di depan pintu rumah mereka telah dioles oleh darah anak domba. Maka setiap tahun mereka merayakannya dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Hari itu Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Dan seperti biasa mereka kemudian makan bersama, juga minum bersama. Dan hari itu merupakan hari terakhir Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, karena setelah itu Yesus akan naik ke salib, saudara. Pada malam itu Yesus mengambil sebuah roti. Dia mengucap syukur kepada Bapa, kemudian memberkatinya. Setelah itu dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku.
Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Kembali dia mengucap syukur kepada Bapa dan memberkatinya. Setelah itu dia memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil rotinya terlebih dahulu, saudara. Mari kita mengangkatnya. Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa tubuhku tercapik-capik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan roti ini. Selanjutnya mari kita angkat akan anggur. Silakan membukanya terlebih dahulu. Yesus berkata, minumlah kamu semua di cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, ingatlah bahwa darahku tercurah untuk menebus dosa-dosamu. Dengan perucapan syukur, mari kita terima akan anggur ini. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh duduk semeja berjamuan dengan Engkau pada hari ini. Terima kasih kalau kami boleh mengenang kembali kasih Tuhan dalam kehidupan kami, yang telah mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih kalau kami telah dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah ketika kami mengingat kasih Tuhan, bukan cuma pada waktu perjamuan kudus, tapi setiap hari, setiap saat kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu, karena Tuhan, kalau kami senantiasa ingat kasih-Mu, maka hidup kami bisa Tuhan kontrol. Kami senantiasa hidup bagaimana hidup kami bisa menyenangkan Tuhan dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali.
Saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat pada hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk korban bencana alam, saudara. Kita bersyukur kalau dari Perkantas maupun dari tempat-tempat tertentu sudah memberikan bantuan kepada mereka. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa berbelas kasihan kepada mereka yang terkena korban bencana alam ini, di mana mereka juga kehilangan harta benda mereka dan mungkin juga kehilangan akan keluarga mereka. Tuhan tolong mereka. Dan bagi mereka ya sebagai orang-orang percaya sama-sama dengan kita seiman, supaya Tuhan juga senantiasa memberi kekuatan pada mereka dalam kondisi seperti saat ini. Mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap berharap beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan yang sekarang ini mereka sedang dalam kesusahan karena bencana yang terjadi beberapa minggu lalu. Di mana Engkau mengetahui Tuhan banyak di antara mereka yang telah kehilangan rumah mereka, harta mereka, dan juga mungkin keluarga mereka. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menguatkan mereka, menghibur mereka. Dan bagi di antara mereka kalau mungkin ada orang-orang seiman dengan kami Tuhan, supaya mereka juga senantiasa berharap kepada-Mu dan bersandar pada kekuatan-Mu. Mereka tidak kecewa kepada Engkau, tapi mereka boleh belajar bagaimana mereka belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan mereka ketika mereka menghadapi kesulitan seperti saat ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka dan tidak meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kemudian kita juga berdoa untuk Poliklinik Elion yang ada di Rayon Satelit. Kita berdoa supaya poliklinik ini betul-betul bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar gereja. Dan kita juga berdoa untuk para pengurus poliklinik supaya mereka betul-betul bisa mengerjakan tugas mereka dengan baik. Demikian juga dan beri kesehatan pada keluarganya. Kita juga berdoa pula untuk para dokter dan juga para perawat yang bertugas di sana, khususnya dalam situasi seperti sekarang ini di mana kita melihat kasus COVID juga belum reda, bahkan dikatakan mulai meningkat lagi, supaya Tuhan beri kesehatan pada tenaga medis. Demikian juga keluarganya. Kita berdoa Tuhan, mari kita berdoa untuk Poliklinik Elion. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, meskipun tidak di rayon kami, tapi di rayon satelit. Namun bagaimanapun juga Poliklinik ini boleh menjadi berkat juga bagi masyarakat sekitar. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh menjadi pengurus di Poliklinik. Beri kepada mereka hikmat untuk boleh senantiasa memberikan terbaik bagi masyarakat, dan Tuhan juga berhikmat kepada mereka dalam mengambil setiap keputusan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang Tuhan percayakan juga untuk melayani masyarakat di sana Tuhan, di mana saat ini kasus COVID-19 belum juga reda, bahkan dikatakan mulai meningkat dengan varian baru. Kami mohon kepada-Mu supaya Tuhan juga beri kesehatan pada mereka masing-masing. Diambillah kami juga sebagai masyarakat yang ada tinggal di Indonesia ini, kami juga senantiasa mawas diri untuk menjaga kesehatan kami dengan baik, di mana kami terus menjaga diri kami melakukan protokol kesehatan dengan penuh ketaatan, karena itu juga bisa melindungi diri kami dan juga melindungi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama dengan seluruh umat di segala tempat dan di sepanjang abad, mari bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan membawa persembahan, memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Kita akan pujikan KPPK 68, Terpujilah Nama Yesus. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami juga boleh menerima perjamuan kudus. Dan saatnya kami sudah memberikan persembahan dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan kami mau mengembalikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami bawa boleh memperkenankan hati Tuhan, dan boleh mendukung setiap pekerjaan, pelayanan baik di gereja kami maupun dimanapun itu. Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk setiap pengurus yang mengelola setiap persembahan jemaat-Mu, supaya boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan, hormat, dan keagungan bagi Allah kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Hendy. Puji
Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkenan untuk senantiasa menuntun dan menyertai mereka. Biarlah mereka sebagai orang-orang percaya senantiasa ingat dengan firman Tuhan yang mereka dengar pada hari ini dan juga pada waktu-waktu yang lalu. Dan biarlah mereka bukan cuma sebagai pendengar firman Tuhan, tapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga hidup mereka benar-benar bisa menunjukkan kasih Tuhan dan bisa berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika mereka berada dimanapun, mereka boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi orang lain di sekitar mereka. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan juga saudara kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian mulai sekarang sampai dengan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk. Silakan bersaat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, kita akan mendengarkan warta.